Ketemu lagi di Short Channel Aida. Terima kasih Anda telah setia bersama kami. Sebelum menonton demi kemajuan channel kita, kami harap Anda untuk like dan subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita dari kami. Kami akan hadir untuk Anda dengan berita sejarah, budaya dan sosial kemasyarakatan. Saat ini kami akan menayangkan berita dengan judul Andri Warman pulang kampung ingin jadi bupati. Perjalanan karir politik Pak Andri Warman ini cukup mulus. Beliau pulang kampung dengan keinginan menjadi bupati di tempat kelahirannya. Dengan tujuan akhir bisa ikut membangun daerah. Dengan basis seorang pengajar di salah satu kampus swasta terkenal ibu kota. Beliau juga seorang pengusaha angkutan dan wisata. Mobil angkutan beliau adalah AWR. Melayani trayek Payakumbuh, Padang. Dengan kekuatan 90 armada. Beliau sangat cocok berbisnis transportasi. Karena beliau juga lulusan transportasi Trisakti Jakarta. Bisnis transportasi beliau sukses melalui beberapa krisis. Karena beliau punya manajemen dan kematangan dalam dunia transportasi. Pak Andri Warman ini kelihatannya sangat memakai falsafah Minangkabau. Sejauh-jauhnya merantau akhirnya balik ke kampung juga. Setelah 39 tahun hidup di rantau beliau akhirnya kembali ke ranah Minang. Awalnya lelaki kelahiran Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek 58 tahun yang lalu. Maju sebagai caleg legislatif DPRD Padang pada pemilu legislatif 2019. Beliau maju dengan keinginan memajukan taraf hidup masyarakat. Dengan membangkitkan simpul-simpul ekonomi masyarakat. Alhamdulillah beliau dipercaya rakyat Sumatera Barat. Sebagai salah satu wakil rakyat. Di Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Barat. Sebelumnya beliau juga diberi amanah oleh Partai Amanat Nasional. Sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Agam. Dari sinilah awal kebangkitan dan titik terang karir politik beliau di daerah kelahiran beliau. Selama hampir 1 tahun sebagai anggota legislatif Sumatera Barat. Beliau bersafari menyerap aspirasi masyarakat. Beliau tidak segan berjalan dari lapau ke lapau. Dari kampung ke kampung. Atau dari surau ke surau. Untuk mendengar keluhan pemilihnya. Waktu tahun baru 2019 penulis pernah bertemu dengan beliau. Di sebuah warung kopi, di kampung penulis. Saat itu beliau datang bersama Pak Gus Pardi Gaus, anggota DPR fraksi PAN. Di situ penulis melihat langsung kepiawaian beliau di lapangan. Beliau bukan hanya ahli berdialog atau diskusi, tapi beliau juga ahli bermain domino di lapau kopi, sambil menyerap aspirasi masyarakat sekeliling. Begitulah seorang Andri Warman. Dengan penampilan yang bersahaja, beliau berbicara pun seperti kalimat demi kalimat. Sangat diperhitungkan dengan matang. Sehingga apa yang beliau bicarakan, langsung melekat ke hati masyarakat. Dalam perjalanan safari mendengar suara pemilih, di tiap tempat yang beliau singgahi, masyarakat banyak yang meminta beliau untuk maju sebagai calon Bupati Agam 2020. Sebagai wujud dari keinginannya memberikan sumbangsih dan pengabdian kepada kampung halaman dengan berperan serta aktif dalam pembangunan yang berkesinambungan. Keinginan tersebut pun beliau sambut dengan tangan terbuka. Karena sesuai dengan niat beliau pulang kampung. Di internal partai PAN sendiri, beliau bersaing dengan Pak Taslim seorang senior PAN. Pak Andri Warman dipercaya internal PAN untuk maju di pemilihan Bupati Agam. Salah satu slogan beliau di PAN adalah, "Saya ingin menjadi bupati yang membesarkan partai, bukan bupati yang dibesarkan partai." Andri Warman yang memilih Irwan Fikri, mantan wakil bupati Agam periode tahun 2012 sampai tahun 2015 sebagai pasangannya pada Pilkada 2020. Akhirnya dalam pemilihan Bupati Agam 2020, pasangan nomor urut 4 Andri Warman Irwan Fikri memperoleh suara terbanyak pada Pilkada serentak tanggal 9 Desember tahun 2020 dengan perolehan suara 59.869 dari 185.171 suara sah. Pasangan ini menang di 8 kecamatan yakni Kecamatan Ampek Nagari dengan 3.050 suara, Canduang 2.737 suara, Matur 2.382 suara, Palupu 2.540 suara, Sungai Pua 2.540 suara, Tanjung Meraya 6.501 suara dan Tilatangkamang 4.879 suara. Akhirnya dengan resmi beliau dilantik di gedung DPRD Agam di Lubuk Basung. Jadi tercapai keinginan beliau pulang kampung, yaitu keinginan jadi bupati. Semoga beliau jadi bupati yang amanah dan berpihak ke masyarakat kecil. Sekian dulu kisah pendek perjalanan politik Bupati Agam ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Dan sampai jumpa di channel yang sama.